Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa nih, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, kemarin itu saya nggak buat video. Kenapa? Karena nggak ada saham yang mau saya bahas, teman-teman ya. Belum ada yang begitu menarik untuk dibahas dan kalian juga nggak ada yang request saham. Nah, 2 hari terakhir itu IHSG turunnya cukup dalam, teman-teman ya. Hari ini pun masih terkoreksi 0,71%, ditutup di level 6707. Dan foreign hari ini melakukan net buy sekitaran 900 miliar ya, hampir menyentuh 1 triliun. Dan mayoritas saham yang dilego asing hari ini itu saham-saham big cap seperti Telkom, BBCA, dan BBNI. Nah, yang menarik adalah seminggu terakhir kita nggak ada bahas saham-saham big caps ya. Kemudian saham-saham yang kita bahas seminggu terakhir itu rata-rata bergerak cukup positif ya, bergerak berlawanan dengan IHSG. So, I hope yang mudah-mudahan ada teman-teman yang dapat manfaat dari apa yang kita bahas seminggu terakhir ya. Nah, untuk IHSG sendiri view saya masih belum berubah ya. IHSG itu masih akan cenderung bergerak sideways atau maybe di range ini ya, di range 6550 sampai 6700-an. IHSG itu akan masih cenderung di situ-situ aja untuk maybe ya sisa tahun inilah sampai pemilu ya. View saya masih belum berubah untuk IHSG. Kemudian yang menarik ya, yang masih menarik itu saham-saham properti. Saya juga cukup amazed ya, properti ternyata masih kuat untuk nanjak, nggak ada koreksinya. Kalaupun koreksi itu cuma satu candle. Dan yang masih menarik itu saham-saham otomotif masih menarik ya. Dan saham-saham kecil, of course ya, ketika IHSG cenderung sideways atau turun, saham-saham kecil itu yang akan jadi mainan market maker. Nah, untuk saham yang pertama akan saya bahas hari ini adalah SMRA. Sorry ya, internet saya ini agak lola. Jadi tadi sebenarnya saya udah sempat 2 kali buat video, tapi karena lola di tengah jalan saya terpaksa untuk pulang. Nah, ini pembahasan kita hari Selasa, kalau nggak salah. Hari Selasa kita pernah bahas SMRA yang dimana waktu itu kita sarankan untuk nunggu SMRA di sekitaran 510 sampai 575. Nah, ternyata SMRA itu cukup kuat ya. Kemarin, sorry ya teman-teman ya, ada aja nih yang ganggu. Nah, ada suara anjing, kalau mengganggu audio saya, sorry ya. Nah, SMRA kemarin itu sempat nyentuh level terendahnya di 610. Itu artinya masuk ke area beli. Jadi kalau teman-teman seandainya ada yang dapat, walaupun masih sedikit, congratulations. Ini SMRA masih sangat layak ya, masih sangat layak buat teman-teman hold. Dan ada potensi dia menuju resisten berikutnya di sekitaran harga 720. Di sekitaran harga, sorry teman-teman ya, minum air dulu deh. Yaitu di sekitaran harga 730 ya. Ada potensi SMRA menyentuh ke situ. Nah, hari ini SMRA itu confirm break dari resisten yang kita gambar hari Selasa lalu dengan volume yang lumayan gede, teman-teman ya. Volumenya lumayan gede, jadi SMRA masih menarik. Kalau teman-teman baru mau entry agak bawahan teman-teman ya. 640 itu udah boleh entry sampai 600 ya. Ingat 640 sampai 600 itu range-nya cukup lebar teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk entry SMRA,
entry-nya tipis-tipis aja ya, sampai 600. Untuk areal cut loss teman-teman bisa pasang di bawah MA200 ya, di bawah 595 teman-teman bisa pakai sebagai areal untuk cut loss seandainya saham ini malah turun ya. Jadi jangan lupa untuk pasang cut loss, apalagi marketnya juga masih nggak stabil. So far ini SMRA jadi saham yang masih cukup kuat dan masih cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Kemudian berikutnya ada CTRA. Nah, CTRA sendiri kalau nggak salah kita pernah bahas Senin ya. Hari Senin lalu kita pernah bahas CTRA, dan so far ini saham masih menarik ya. So far ini saham masih menarik. Senin lalu kita bahas CTRA di sini, yang dimana kita gambar support waktu itu di sini teman-teman, dan ternyata dia sama sekali nggak turun nyentuh support, malah langsung naik. Nah, ini CTRA masih menarik teman-teman. Ini CTRA masih menarik. Kalau kita ke time frame yang lebih kecil, ya ke time frame 1 jam, kemudian ini kita hapus biar lebih jelas. Di sini tuh CTRA ada potensi membuat pattern lanjutan, yaitu ascending triangle. Ini ascending triangle apa descending triangle namanya? Saya lupa. Pokoknya ini triangle lah. Ya, yang dimana kalau ini sampai di break ke atas, maka ada peluang CTRA itu menyentuh harga 1200-an. Ya, ini CTRA peluangnya masih cukup menarik, masih cukup bagus. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang masih tertarik untuk beli CTRA, masih boleh teman-teman ya, masih boleh. Ya. Areal beli di mana 1100 lah ya. 1120 sampai 1100 itu oke lah. Ya. Atau sampai 1080. Ini arealnya juga cukup lebar. Jadi kalau teman-teman misalnya tertarik untuk entry CTRA, entry perlahan sampai 1080. Stop loss teman-teman bisa pakai under 1080. Ini saham masih oke teman-teman ya. Saham properti rata-rata pergerakannya masih menarik, dan uniknya dia bergerak melawan pergerakan IHSG. Jadi so far properti masih menjadi saham yang harus ada di porto, minimal 1 teman-teman ya, maksimal 2 ya, jangan terlalu banyak, karena kalaupun properti seandainya nanti turun, kan dia akan turun barengan. Nah, kemudian ada BES. BES juga masih menarik teman-teman ya. BES juga masih menarik. BES juga pergerakannya oke ya, masih cukup oke. Nah, BES kalau nggak salah kita pernah bahas di sini ya, Senin juga kalau nggak salah. Nah, waktu itu kita sarankan entry BES di sini. Ternyata sama ya dengan CTRA tadi, nggak dikasih koreksi sama sekali ya. BES langsung besoknya langsung naik cukup tinggi, habis itu koreksi. Nah, BES ini masih oke teman-teman ya. Ini kan dia besoknya langsung break ya, break kemudian dia turun. Kalau kita ke time frame kecil ya, kita ke time frame kecil untuk lihat volumenya gimana sih. Ini menarik ya, teman-teman bisa perhatikan volume gede itu di agak bawahan teman-teman. Itu volumenya yang gede itu nggak di resisten, tapi agak bawahan. Jadi BES ini masih menarik. Sama dengan CTRA tadi, ini ada peluang membuat pattern lanjutan, yaitu ascending triangle. Kalau teman-teman tertarik untuk beli, $156 sampai 150. Ini adalah areal beli. Kalau teman-teman tertarik untuk beli saham BES, ini BES menurut saya masih oke, dan masih ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. 170 I think ya, I guess ini bisa kesentuh oleh BES ya. BES masih oke dan masih layak buat teman-teman perhatikan. Dari segi price volume juga masih oke, dan peluang lanjutnya cukup besar teman-teman ya. Kemudian saham berikutnya yang mau saya bahas adalah saham KIN.
Nah, KIN ini juga udah pernah kita bahas ya, kalau nggak salah hari Senin juga ya. Ini saham menurut saya masih oke, teman-teman. Nah, di sini KIN kan naiknya cukup agresif ya. Seminggu sebelumnya KIN itu naik cukup agresif, volumenya gede, teman-temannya, volumenya gede. Nah, kemudian dari hari Senin kan kita bahas KIN kalau nggak salah di sini ya. Nah, besoknya sampai hari ini KIN itu konsolidasi, namanya konsolidasi, dan volumenya itu tipis, teman-teman. Konsolidasi dengan volume rendah. I guess ya, kalau kita nunggu di sini itu potensinya nggak dapat ya. Dan sama dengan dua saham tadi, kalau kita ke time frame kecil, ini juga ini jelas ya, ini potensi membentuk yang namanya bullish pennant. Ini potensi lanjutnya gede, teman-teman ya. Potensi lanjutnya gede, ke 800 sampai 850 harusnya bisa ya untuk saham KIN. Ini masih menarik ya, masih layak buat teman-teman entry. Kalau teman-teman mau entry, saya kasih dua strategi ya, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman bisa entry di harga sekarang ya, porsinya dikecilin, kemudian entry berikutnya agak bawahan ya di 650. 650 itu masih menjadi super kuat untuk KIN. Nah, strategi yang kedua, teman-teman bisa entry beli setengah porsi di harga sekarang, kemudian kalau jebol dari 730, teman-teman cut dulu, kemudian entry lagi di bawah. Ya, ini KIN menurut saya masih menarik, teman-teman ya, dan peluangnya untuk lanjut itu masih cukup gede. 840, 830 itu harusnya bisa ya kesentuh oleh saham KIN ini. Ya, teknikalnya oke, volumenya oke, dan ya ini peluang lanjutnya menurut saya masih gede ya. Oke, so itu untuk saham KIN. Kemudian dua saham berikutnya itu saham baru, teman-teman ya. Saham baru yang pertama itu Arko. Arko ini dari segi technical price action juga cukup menarik ya, cukup menarik karena menurut saya pribadi. Nah, Arko ini kan baru IPO sekitar setahun lalu lah ya. Ini baru IPO sekitar setahun lalu. Kalau kita perhatikan Arko, dari awal IPO dia kan sempat naik tinggi nih. Dari awal IPO sekitaran di harga 200-an, kemudian sempat nyentuh level tertinggi di 700-an. Nah, habis itu dia sideways. Sideways cukup lama, dan beberapa hari yang lalu dia tuh kembali mencoba untuk break resisten di 700, tapi masih gagal. Ini ada resisten cukup kuat, masih gagal. Nah, habis itu dia koreksi. Perhatikan koreksinya, teman-teman ya. Ketika sebuah saham menyentuh resisten dan dia koreksi dengan volume yang relatif kecil, itu menandakan kalau saham ini masih layak ya, masih menarik. Nah, hari ini itu KIN ya, ini ada hammer ya, dia sempat turun ke bawah kemudian ditarik naik. Ini namanya candle hammer, teman-teman ya. Nah, ada potensi nih minggu depan Arko itu udah mulai untuk kembali melanjutkan kenaikan. Nah, untuk kalau teman-teman tertarik ya untuk beli Arko, kita bisa pakai time frame kecil untuk cari area-area support yang menarik. Support minornya ada di 650 ya. Ini support minor namanya. Di harga sekarang itu sebenarnya cukup menarik ya buat teman-teman beli untuk di harga sekarang itu sebenarnya cukup menarik untuk teman-teman beli Arko. Tapi porsinya diatur ya, Kemudian support berikutnya itu ada di 600-an ya. Cukup jauh dari harga sekarang. Jadi strategi yang bisa teman-teman pakai adalah beli setengah porsi di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi di
sekitaran harga 600. So nanti teman-teman itu dapat average di sekitaran harga 630 ya. Kalau seandainya dia turun, kalau seandainya dia naik, teman-teman bisa averaging up di atas ya. Ini Arko menurut saya potensial banget ya. Kalau kita tarik sebuah garis-garis, ini ada potensi ya, ada potensi membentuk pattern falling wedge atau bullish flag ya. Ini kan posisinya lagi bullish ya. Falling wedge atau bullish flag yang dimana kalau ini sampai di break, potensi untuk sampai 700 dan 750 itu potensi untuk kesentuh oleh Arko. Jadi Arko ini cukup menarik ya, cukup layak buat teman-teman perhatikan, dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa memberikan cuan yang lumayan. Oke. Dan yang berikutnya ada Amar. Amar itu hari ini pergerakannya cukup oke, teman-teman ya. Amar sebenarnya udah saya pantau dari 3 hari yang lalu, cuma belum sempat saya bahas. Nah, Amar 2 hari terakhir dia rebound dengan volume gede, teman-teman ya. Dia rebound dengan volume gede, dan hari ini dia close di harga 324 ya. Nah, untuk Amar sendiri kan ini hitungannya masih sideways ya. Cuma area sideways-nya itu lebar, teman-teman. Resisten kuat ada di 360-an. Amar hari ini sebenarnya hitungannya dia break pattern, teman-teman ya. Kalau kita tarik garis-garis, ini hari ini dia hitungannya break pattern. Ini namanya bullish flag, teman-teman ya. Ini kan dia bullish dari sini nih. Dari harga 200-an dia naik sampai harga 300 kan itu namanya bullish, teman-teman ya. And then dia konsolidasi membentuk flag atau bendera, dan hari ini hitungannya dia breaknya juga dengan volume gede. Jadi Amar itu cukup menarik ya, cukup menarik buat teman-teman masukkan ke watchlist. Untuk area beli, coba kita ke time frame kecil ya, ke time frame 1 jam untuk cari area support minor. Kalau kita tarik sebuah support di 310 sampai 300 itu sebenarnya area beli yang menarik ya. 310 sampai 290 itu area beli yang menarik. Kalau seandainya dia koreksi dulu di harga situ, teman-teman bisa manfaatkan untuk beli. Nah, kalau ada pertanyaan beli di harga sekarang itu boleh nggak? Boleh. Ya, it's okay. Beli di harga sekarang itu boleh, tapi ya porsinya diperkecil. Ya, semisal teman-teman mau entry saham ini 10 juta, ya. Kalau sahamnya turun sampai 290, teman-teman bisa langsung geblek 10 juta. Karena kalau nanti dia jebol, itu lossnya sedikit. Nah, kalau di harga sekarang teman-teman beli 10 juta, turun sampai 290 kan lossnya cukup gede, teman-teman. Jadi, strateginya adalah perkecil porsi. Pecah area beli menjadi 3 bagian atau 2 bagian, sehingga nanti kalau dia jebol, teman-teman harus cut loss-nya nggak terlalu gede. Ya, jadi itu untuk Amar. Amar hari ini naik 13%, volumenya gede dan masih ada peluang untuk lanjut. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dapat merasakan yang namanya cuan di